Alhamdulillahilladzi amarna bil muhasabati wal muraqabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi qadri 'azamati datika fi kulli waqtin wa hin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung tahun 2023. 2 hari lagi kita akan memasuki tahun 2024. Yang kedua, kita bersyukur karena Allah telah menakdirkan kita hadir di tempat yang mulia guna melaksanakan sholat Jumat yang telah diwajibkan kepada kita. Yang ketiga, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jemaah yang hadir, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yang mana takwa itu imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyatan. Takwa itu adalah mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah kepada kita, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, baik yang zahir maupun yang batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, ketakwaan banyak sekali disebutkan dan bersamaan dengan amal-amal yang baik, termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik dan selalu mengingat terhadap semua perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Sehingga dalam Al-Quran
telah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah yang kedua, wal tandur nafsun ma qaddamat liwat, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di masa-masa yang telah lalu untuk masa-masa yang akan datang, yaitu hari akhirat. Karena banyak orang melupakan masa lalu yang jelek, yang diingat selalu masa lalu yang baik. Padahal masa lalu yang baik itu merupakan tabungan yang tidak perlu kita bicarakan. Akan tetapi masa lalu yang jelek yang harus kita selalu ingat, apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Dan ketika kita mengingat masa lalu yang jelek, maka punya dorongan di masa-masa yang akan datang untuk memperbaiki amal-amal yang jelek tersebut, ditutup dengan amal-amal yang baik. Karena tidak ada amal yang jelek ketika diikuti dengan amal yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal yang baik akan menghilangkan, akan menghapus semua amal-amal jelek. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita di masa-masa yang lalu, ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita ingat bahwa ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, ketika kita ingat kepada rahmatnya Allah, maka dosa yang besar akan menjadi hilang, dan dosa yang kecil pun akan menjadi terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita menganggap enteng, meremehkan dosa-dosa yang kecil, maka sulit bagi Allah untuk mengampuni orang tersebut. Kenapa? Karena hanya Allah suka kepada orang yang berterus terang kepada Allah. Tidak perlu kita terus terang kepada manusia, sesama manusia, karena yang berhak mengampuni dosa-dosa kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat tadi diakhiri dengan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kalian semua kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha meneliti terhadap apa yang telah kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah tahu. Dan sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Allah juga tahu. Maka jangan anggap remeh sekecil apapun perbuatan kita. Kalau itu jelek, akui bahwa itu jelek. Minta ampun kepada Allah, karena Allah dan Maha Ghafur, sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dosa syirik, menyekutukan Allah dengan hal-hal yang baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebentar lagi memasuki tahun 2024. Maka kita ingat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun."
barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mawbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan tahun kemarin, maka orang itu adalah orang yang rugi. Umur kita bertambah, umur kita semakin kurang dan mendekati kematian, tapi amal kita tidak pernah bertambah, maka orang itu rugi. Makan tetap, minum tetap, tapi amal untuk bekal hari akhirat tidak kita tambah. Maka yaumuhu mithla amsihi fahuwa mawbunun. Orang yang tahun 2024 sama dengan tahun 2023, maka orang itu rugi hidup di dunia. Kemudian yang terakhir, wa man kana yaumuhu sarron min amsihi fahuwa man'un. Dan barang siapa yang hari ini tahun 2024 yang akan datang lebih jelek daripada tahun 2023, maka orang itu adalah orang yang dilaknat dan orang itu adalah orang yang celaka. Sebelum kita meninggalkan tahun 2023, marilah kita hitung lebih banyak mana kebaikan dan keburukan kita. Orang yang selalu mengatakan kebaikanku lebih banyak daripada kejelekan, maka itu sudah pasti kejelekannya lebih sedikit daripada kebaikannya. Wali-walinya Allah yang tiap malam berkata kepada Allah, ya Allah, dosaku banyak, tapi ampunanmu lebih banyak daripada dosaku. Karena kebaikan tidak perlu disebutkan di hadapan Allah, karena Allah khabirun, dan yang maha meneliti. Tidak perlu dilaporkan kepada Allah. Yang perlu kita laporkan kepada Allah, minta ampun kepada Allah terhadap kesilapan yang kita lakukan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amalmu sebelum dihitung, sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sudah dihitung oleh Allah, kemana lagi kita minta ampun, kemana lagi kita bertobat, karena kita sudah tertimbun oleh tanah. Mumpung kita masih sehat, masih ada kesempatan untuk datang ke masjid, masih ada kesempatan untuk beramal baik, maka hitunglah amal-amal kita untuk bekal hari akhirat. Karena ketika kita masuk liang lahat, kemana lagi kita mau bertobat? Masjid sudah ditutup, rumah sudah ditutup, yang ada kanan kirinya adalah tanah yang siap menghimpit kita, yang siap menyempit kita. Kalau kita tidak punya bekal yang cukup untuk menghadap alam barzakh. Semoga kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita menghadapi tahun yang akan datang lebih termotivasi, lebih terdorong untuk membangun amal-amal baik di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, dan di dalam desa-desa kita. Dan semoga kita termasuk orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innallaha huwal ghafurur rahim.